Halo, bertemu kembali dengan Sang Inovator. Pada saat ini, saya akan menyampaikan materi tentang APBN. Yuk kita lihat, ini adalah video dari CNN Indonesia yang menyampaikan tentang proses sidang pembahasan antara pemerintah eksekutif yang diwakili oleh Menteri Ekonomi bersama DPR membahas tentang APBN. Ya, APBN sebelum ditetapkan dalam undang-undang diusulkan oleh Presiden yang namanya Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Penting untuk negara memiliki namanya APBN karena di sana ada format data keuangan negara dari penerimaan dan pengeluaran untuk belanja rutin, pembangunan dan sebagainya. Oleh karena itu, ayo anak-anak kita perhatikan video dari saya tentang APBN dan APBD. Tetapi kita masih pembelajaran melalui online. Karena apa? Di negara kita masih terjadi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, saya berpesan tetap di rumah, jangan pergi kemana-mana, dan tetap jaga protokol kesehatan. Apa itu yang penting adalah 3M. 1. Memakai masker. Yang kedua adalah menjaga jarak ketika kita berkerumun atau di tempat publik. Kemudian yang ketiga adalah cuci tangan ketika kita melakukan aktivitas ataupun kegiatan di luar rumah. Oleh karena itu, tetap kita semangat belajar bersama dengan Sang Inovator. Anda bisa dan jadi sukses. Selamat berjumpa kembali dengan Sang Inovator Media Inovatif. Pada saat ini saya akan menyampaikan materi ekonomi bab 6 kelas 11 APBN dan APBD. Tonton dan simak video ini, Anda pasti bisa dan Anda jadi pintar. Yuk ikuti materi berikut ini. Peta konsep APBN dan APBD dibagi menjadi dua bagian. Pertama APBN, kedua APBD. APBN akan membahas tentang pengertian, fungsi, tujuan, mekanisme penyusunan APBN, jenis pengeluaran negara dan struktur APBN. Kemudian bagian yang kedua adalah komponen penerimaan, jenis-jenis belanja, pengaruh APBN pada pembangunan ekonomi. Sedangkan bagian APBD, kita akan bahas tentang pengertian, fungsi, tujuan, mekanisme penyusunan APBD, landasan hukum, struktur APBD, sumber penerimaan daerah. Selanjutnya, komponen penerimaan dan jenis belanja pada APBD, pengaruh APBD pada pembangunan ekonomi. Pengertian APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, biasanya 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Penyusunan anggaran pendapatan belanja negara itu didasarkan pada Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 1 dan 2 dan 3 yang berbunyi ayat 1 adalah APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian ayat yang kedua, rancangan undang-undang APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR.
dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang ayat 3, apabila DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun lalu. Inilah dasar penyusunan APBN berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan tujuan APBN yaitu untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Penyusunan didasarkan atas asas berimbang dan dinamis. Artinya, sektor penerimaan diusahakan selalu meningkat dan sektor pengeluaran diusahakan hemat dan lebih diarahkan pada dana pembangunan. Lebih dirinci tujuan APBN meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Kedua, meningkatkan koordinasi antar bagian dan lingkungan pemerintah. Yang ketiga, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Yang keempat, memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Kemudian yang kelima, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses prioritas atau pemprioritasan. Itulah tujuan APBN. Sedangkan apa fungsi APBN itu? Ada beberapa fungsi APBN. Yang pertama adalah fungsi otorisasi. Maksudnya adalah APBN berarti anggaran negara yang dijadikan dasar sebagai pelaksanaan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang sedang berjalan. Sehingga pembelanjaan dan juga pendapatan nanti bisa dipertanggungjawabkan pada rakyat Indonesia. Yang kedua adalah fungsi perencanaan. Berarti APBN bisa dijadikan sebagai acuan bagi negara untuk bisa merencanakan berbagai kegiatan pada tahun yang sedang berjalan. Sehingga jika anggaran belanja sudah disusun secara rapi, maka negara bisa membuat berbagai rencana kegiatannya guna mendukung pembelanjaan tersebut. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Apa yang dimaksud dengan fungsi pengawasan? Bahwa pembuatan rencana anggaran wajib dijadikan sebagai suatu pedoman untuk menilai segala jenis aktivitas penyelenggaraan pemerintah sudah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Dengan begitu, masyarakat akan mudah menilai ketepatan pemerintah dalam penggunaan uang negara. Yang keempat adalah fungsi alokasi. Maksudnya adalah fungsi alokasi itu sebagai salah satu fungsi yang bertujuan untuk membagi secara proporsional anggaran dalam melakukan pengalokasian, pembangunan, dan pemerataan. Dalam fungsi ini, anggaran negara harus terarah dan diharapkan untuk bisa mengurangi pengangguran dan menciptakan efisiensi dalam sumber daya dan menambah daya guna perekonomian. Kemudian yang kelima adalah fungsi distribusi. Artinya, fungsi distribusi APBN bertujuan untuk menyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Dan yang keenam adalah fungsi stabilisasi. Adalah alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian untuk menjaga
arus uang atau mencegah tingginya tingkat inflasi dan deflasi yang terlampau besar. Kita lanjutkan materi tentang prinsip dan asas penyusunan APBN. Ada beberapa prinsip dalam menyusun APBN. Yang pertama adalah prinsip anggaran berimbang. Artinya apa? Pengeluaran total itu tidak boleh melebihi penerimaan total. Kemudian yang kedua adalah prinsip dinamis. Maksudnya adalah ada dua prinsip dinamis, yaitu anggaran dinamis absolut dan anggaran dinamis relatif. Yang dimaksud dengan anggaran dinamis absolut yaitu peningkatan jumlah tabungan pemerintah dari tahun ke tahun itu saya ulangi. Yang dimaksud dengan anggaran dinamis absolut yaitu peningkatan jumlah tabungan pemerintah dari tahun ke tahun. Jadi ada peningkatan dari tahun ke tahun sehingga kemampuan menggali sumber daya dalam negeri bagi pembiayaan itu dapat terpenuhi atau tercapai. Kemudian yang kedua adalah anggaran dinamis relatif, maksudnya yaitu semakin kecil persentase ketergantungan pembiayaan terhadap pinjaman luar negeri. Nah, itu yang dimaksud anggaran dinamis relatif. Kemudian yang ketiga adalah prinsip fungsional. Apa itu yang dimaksud prinsip fungsional? Yaitu pinjaman luar negeri hanya dipergunakan untuk membiayai pembangunan, bukan untuk membiayai pengeluaran rutin. Jadi difokuskan, digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Prinsip yang ketiga. Selanjutnya adalah asas APBN atau asas penyusunan APBN. Yang pertama adalah asas kemandirian. Apa itu? Ya, asas yang didasarkan oleh kemampuan negara itu sendiri. Kemudian asas penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Jadi bagaimana penyusunan APBN itu mengedepankan efisiensi dan produktivitas. Kemudian asas yang ketiga itu asas penajaman prioritas pembangunan. Artinya apa? Penggunaan atau penyusunan APBN itu untuk membangun atau membiayai pembangunan yang betul-betul bermanfaat untuk rakyat itu sendiri. Kemudian bagaimana proses penyusunan APBN itu? Ada beberapa tahap bagaimana menyusun APBN. Tahap yang pertama yaitu pemerintah menyiapkan menyusun namanya RAPBN. Apa itu? Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Ini disusun oleh pemerintah dalam bentuk nota keuangan. Melalui apa? Melalui rapat, kementerian, departemen, lembaga teknis. Kemudian yang kedua adalah tahap pengajuan RAPBN oleh pemerintah ke DPR. Apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya yaitu DPR membahas. Maka tahap pembahasan DPR melalui sidang di DPR. Yang keempat, tahap persetujuan RAPBN oleh DPR. Kalau DPR sudah menyetujui RAPBN yang diajukan oleh pemerintah melalui sidang-sidang, baik itu komisi sampai sidang paripurna, maka akan ditetapkan menjadi APBN yang berupa apa? Undang-undang. Jadi undang-undang APBN.
Kemudian yang kelima yaitu tahapan pelaksanaan APBN. Jadi dikembalikan lagi ke pemerintah, yaitu melalui APBN yang telah disahkan itu untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Di sini pemerintah atau presiden itu membuat sebuah keputusan tentang pelaksanaan APBN. Yang keenam yaitu tahap pengawasan APBN oleh lembaga BPK. Apa itu BPK? Badan Pemeriksa Keuangan. Yang ini akan melakukan pengawasan pelaksanaan APBN tahun berjalan. Kemudian yang 7 adalah tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Nah, disinilah pemerintah mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pelaksanaan APBN dalam 1 tahun. Kemudian kalau bisa kita jelaskan dalam mekanisme penyusunan APBN adalah seperti berikut alurnya. Di sini pemerintah, presiden yang tadi menyusun RAPBN dalam bentuk nota keuangan. Kemudian diajukan ke DPR. Selanjutnya DPR menerima nota keuangan tadi, RAPBN tadi, untuk dibahas dan disidangkan. Setelah itu ada 2 kemungkinan. Apabila DPR menolak RAPBN, maka APBN akan di sini maksudnya pemerintah akan menggunakan APBN tahun lalu. Apabila RAPBN itu diterima, maka menjadi APBN dalam bentuk undang-undang. Setelah disahkan, diterima, maka dikembalikan kepada pemerintah, di sini presiden, untuk dilaksanakan. Inilah gambaran mekanisme penyusunan APBN. Sedangkan bagaimana struktur APBN itu? APBN atau format APBN yang saat ini sudah disesuaikan dengan format e-account atau GFS IMF standar. Itu yang terdiri 3 komponen, yaitu sisi penerimaan, sisi pengeluaran, dan sisi pembiayaan. Dalam e-account, sisi penerimaan dan sisi pengeluaran tidak dipisahkan atau dalam bentuk kolom. E-account menerapkan anggaran defisit atau surplus. Kalau sebelum ini menggunakan yang namanya T-account. Jadi dipisahkan antara penerimaan dan pengeluaran dan pembiayaan. Oke, selanjutnya sumber penerimaan dan pengeluaran APBN itu ada penerimaan negara, ada penerimaan perpajakan, ada penerimaan bukan perpajakan, kemudian ada penerimaan dari hibah. Sedangkan pengeluaran itu bisa meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan subsidi, serta belanja hibah. Di sini saya jelaskan tentang struktur APBN. Ini struktur APBN yang sudah dalam bentuk e-account. Kalau di sisi sebelah kiri ini adalah format lama. Yang di sebelah kanan ini adalah format baru. Ini yang sudah menggunakan standar IMF tadi. Coba kita perhatikan antara 2 struktur ini. Kalau yang pertama A, pendapatan negara dan hibah, terdiri dari penerimaan dalam negeri, yang terdiri penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak. Kemudian yang kedua adalah penerimaan hibah. Yang format baru itu masih sama, yang poin A, penerimaan dalam negeri, penerimaan perpajakan, 2 penerimaan negara bukan pajak,
kemudian penerimaan hibah itu masih sama. Kemudian yang B, di sini adalah belanja negara. Dan belanja negara itu ada dua, yaitu belanja pemerintah pusat, belanja untuk daerah. Belanja pemerintah pusat itu meliputi pengeluaran rutin, kemudian yang kedua adalah pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin itu ada belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi, pengeluaran rutin lainnya. Oke, sekarang kita perhatikan tentang belanja negara yang format baru. Di sini ada sedikit perbedaan. Yang pertama itu tidak diperinci menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Jadi dijadikan satu. Belanja pemerintah pusat itu terdiri 8 jenis. Ya. Yang pertama belanja pegawai. Ini belanja pegawai poin A ini menjadi poin 1, belanja pegawai. Kemudian belanja barang yang dahulu itu menjadi poin 2, belanja barang. Kemudian 3, belanja modal. Sedangkan di format baru tidak ada belanja modal. Kemudian di format baru ada belanja modal. Ya, di lama kan tidak ada, yang baru ada. Nah, kemudian yang keempat adalah pembayaran bunga utang. Ini masih sama, pembayaran bunga utang. Subsidi juga ada, baik di lama maupun baru. Pengeluaran rutin lainnya. Kalau di baru, pengeluaran rutin lainnya itu dipisahkan, dirinci menjadi belanja hibah, bantuan sosial, belanja lainnya. Sedangkan pengeluaran pembangunan di format lama itu nampak di bagian format baru itu jadi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bantuan sosial, dan belanja lainnya. Oke, sudah jelas anak-anak? Kita lanjutkan tentang yang poin 2, bagian dari belanja negara, yaitu belanja untuk daerah. Ada 2 pos, yaitu dana perimbangan. Yang kedua adalah dana otonomi khusus dan penyesuaian. Kita lihat di format baru, belanja untuk daerah itu sama posnya, dana perimbangan, 2 dana otonomi khusus dan penyesuaian. Kemudian yang poin C itu antara lama dan baru sama, keseimbangan pasar, di sini juga keseimbangan pasar. Kemudian surplus defisit anggaran, ini sama, surplus defisit anggaran. Yang terakhir adalah pembiayaan dan pembiayaan. Inilah struktur APBN yang kita bandingkan antara format lama dan format baru. Oke, jadi cukup paham ya anak-anak. Kita lanjutkan untuk lebih terinci tentang struktur APBN. Nah, ini gambaran urehan secara terstruktur APBN itu dapat saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, A adalah pendapatan negara dan hibah, namanya begitu posnya. Yang A1 itu penerimaan dalam negeri. Nanti yang A2 ini adalah hibah. Penerimaan dalam negeri itu dibagi menjadi 2, penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Kita bagi lagi penerimaan perpajakan itu menjadi dua pos, yaitu pajak dalam negeri. Yang kedua adalah pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri itu menjadi 6, ada 6. Pajak penghasilan, migas dan non-migas, pajak pertambahan nilai, kemudian pajak bumi dan bangunan, 4 bea perolehan atas tanah dan bangunan, kemudian cukai,
pajak lainnya. Jadi pajak dalam negeri ada 6 jenis pajak dalam negeri. Kemudian yang kedua adalah pajak perdagangan internasional. Itu yang pertama bea masuk. Ya. Kemudian yang kedua adalah pungutan ekspor atau pajak ekspor nanti. Ini bagian pajak perdagangan internasional. Selanjutnya anak-anak yaitu penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak itu dibagi menjadi 3 pos. Penerimaan sumber daya alam, bagian laba BUMN, dan PNBP lainnya. Ya, penerimaan bukan pajak lainnya. Yang pertama, penerimaan sumber daya alam itu minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, perikanan. Ada 5 sektor. Ya, minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan. Kemudian bagian laba Badan Usaha Milik Negara dan PNBN, ya, penerimaan negara bukan pajak lainnya. Poin yang A.2 itu berupa hibah, ya, bantuan yang tidak mengikat begitu ya. Kemudian yang B adalah belanja negara. Kalau A tadi adalah pendapatan negara dan hibah, yang B belanja negara. Itu dibagi menjadi 2, B.1 dan B.2. B.1 itu adalah anggaran belanja pemerintah pusat yang dibagi menjadi 2. Belanja rutin atau pengeluaran rutin, kemudian yang B adalah pengeluaran dan pengeluaran pembangunan. Ya. Kemudian yang B.2 yaitu anggaran belanja untuk daerah. Yang pertama adalah dana perimbangan, yang kedua adalah dana otonomi khusus dan penyeimbang. Kemudian yang C adalah keseimbangan primer, surplus defisit anggaran, A dikurangi pos A ini dikurangi dengan pos B belanja. Kemudian pembiayaan, dari pembiayaan E1 tentang pembiayaan dalam negeri, E2 pembiayaan luar negeri neto. Oke, anak-anak, di sini adalah rincian dari struktur APBN. Oke, paham ya anak-anak? Kita lanjutkan. Bagaimana sekarang pengaruhnya APBN terhadap perekonomian Indonesia? Ada beberapa pengaruh ya terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah pengaruhnya meningkatkan kesempatan kerja atau memperluas lapangan kerja. Jadi di sini maksudnya adalah APBN itu digunakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan. Nah, pembangunan ini tentu akan membuka lapangan kerja baru. Semakin banyak pembangunan, maka semakin membuka lapangan kerja baru. Artinya, ketika terjadi lapangan kerja baru, maka akan mampu menyerap banyak tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran dapat berkurang. Kemudian yang kedua, pengaruhnya adalah menstabilkan perekonomian. Menstabilkan perekonomian. Apa maksudnya? APBN itu dapat menstabilkan perekonomian negara dikarenakan apa? Pemerintah dapat menyesuaikan besarannya APBN yang akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ya. Jika terjadi inflasi, maka pemerintah akan melaksanakan kebijakan APBN surplus. Hal ini karena pemerintah mengurangi besarnya belanja, sehingga jumlah pendapatan pemerintah akan lebih besar dari pengeluarannya, begitu sebaliknya. Jadi pemerintah di sini harus bertanggung jawab bagaimana mengatasi terjadinya inflasi melalui yang disebut dengan APBN tadi, APBN surplus.
Oke, yang selanjutnya adalah memperlancar distribusi pendapatan. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Dengan fungsi-fungsi APBN, salah satunya adalah fungsi distribusi. Maka APBN dapat digunakan untuk memperlancar distribusi pendapatan. Sehingga pemerataan pendapatan itu dapat tercapai, pembangunan tercapai, pemerataan melalui pembangunan di berbagai daerah itu dalam rangka untuk fungsi distribusi pendapatan. Maka disinilah APBN itu memiliki peran yang cukup signifikan. APBN memiliki fungsi ataupun pengaruh yang besar dalam rangka memperlancar distribusi pendapatan. Yang selanjutnya adalah meningkatkan investasi masyarakat. Apa maksudnya? APBN itu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat atas lapangan pekerjaan. Dengan tadi pembangunan, pemerintah membuka lapangan pekerjaan, maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sehingga meningkatnya pendapatan masyarakat itu akan meningkatkan daya beli masyarakat, juga nilai investasi masyarakat. Disinilah pengaruh APBN di dalam perekonomian negara Indonesia. Sekarang kita lanjutkan tentang APBD. Oke, apa yang dimaksud dengan APBD itu? APBD itu pengertian singkatannya adalah anggaran pendapatan belanja daerah, yaitu daftar yang sistematis tentang rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang memuat anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah dan telah disetujui oleh DPRD untuk masa waktu 1 tahun. Jadi tadi ada APBN. APBN itu adalah anggaran pendapatan belanja negara. Di sini pemerintah, presiden dan jajarannya yang bertanggung jawab merancang APBN. Kemudian kalau APBD itu pemerintah daerah, di sini ada pemerintah kabupaten, pemerintah kota, madya, atau pemerintah provinsi. Ya, masing-masing membuat yang namanya APBD. Apa landasan hukum APBD? Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya, anak-anak kita akan belajar apa itu tujuan APBD. Tujuan APBD itu yang pertama membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah daerah. Selanjutnya adalah tujuan APBD itu apa? Untuk menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Oke, yang ketiga apa? Tujuannya APBD yaitu memungkinkan pemerintah daerah untuk memenuhi prioritas belanja. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas. Oke, sudah paham anak-anak tentang tujuan APBD? Kita lanjutkan tentang fungsi APBD. Ada beberapa fungsi hampir sama dengan apa yang fungsi-fungsi dalam APBN. Di sini ada fungsi juga otorisasi. Maksudnya apa? Anggaran daerah itu menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun bersangkutan. Jadi menjadikan dasar otorisasi otoritas dalam melaksanakan pendapatan dan belanja daerah. Yang kedua adalah fungsi perencanaan.
Anggaran daerah itu menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan, menjadi planning atau perencanaan bagi pemerintah daerah di dalam menentukan kegiatan dan program di dalam pembangunan di daerahnya. Kemudian fungsi pengawasan. Anggaran daerah itu menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah itu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Nah, disinilah fungsi pengawas itu sangat penting. Pemerintah daerah menjalankan program atau menyelenggarakan pemerintahan daerah itu harus berdasarkan anggaran-anggaran yang telah ditetapkan di dalam APBD tadi. Maka di sini ada pengawasan yang diawasi secara terus-menerus oleh lembaga-lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengawasi APBD. Kemudian fungsi alokasi. Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran. Nah, sama dengan APBN tadi, alokasi. Diharapkan dengan alokasi anggaran daerah itu bisa menciptakan lapangan kerja. Maka pemerintah daerah dalam kegiatannya fokusnya pada hal sektor pembangunan yang harus dikedepankan untuk menciptakan lapangan kerja dan menghindari pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi efektivitas perekonomian daerah. Selanjutnya adalah fungsi distribusi. Anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Jadi sama bahwa APBD itu menjadikan alat untuk mendistribusikan pendapatan daerah secara merata, secara adil, patut dan pantas untuk pengembangan daerahnya, sehingga semua daerah bisa merasakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian adalah fungsi stabilisasi. Anggaran daerah itu menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Sama, jadi bagaimana pemerintah daerah itu harus bisa menjaga keseimbangan ekonomi di daerah masing-masing melalui APBD. Ya, bagaimana supaya roda ekonomi daerah bisa terjaga dengan baik, kemudian ekonomi berkembang, bertumbuh, maka endingnya adalah memelihara kestabilan perekonomian daerah bisa berjalan dengan baik. Kemudian bagaimana proses penyusunan APBD itu? Penyusunan anggaran APBD itu lebih memperhatikan petunjuk-petunjuk dari pusat. Jadi pemerintah pusat membuat petunjuk-petunjuk teknis, membuat aturan, regulasi bagaimana menyusun APBD. Kemudian APBD itu lebih mengutamakan nuansa betul-betul apa yang dirasakan oleh masyarakat. Harus melakukan kajian, mengidentifikasi kebutuhan, dan meningkatkan, memberdayakan potensi lokal daerah itu yang dimiliki. Maka proses penyusunan APBD itu harus betul-betul dilakukan tahap demi tahap dengan memperhatikan hal-hal tersebut. Prosesnya adalah sebagai berikut, kita gambarkan di dalam alur seperti ini. Pemerintah daerah menyusun yang namanya RAPBD, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Kemudian diajukan ke DPRD di sini. Kemudian DPRD disidangkan, dibahas di sidang. Kemudian ada dua kemungkinan, sama dengan APBN tadi, ditolak atau diterima. Apabila ditolak oleh DPRD, maka pemerintah daerah itu menggunakan APBD tahun lalu. Kalau diterima, RAPBD tadi
menjadi APBD berupa perda. Inilah mekanisme proses penyusunan APBD. Karena kita lanjutkan materi tentang struktur APBD. Semoga tidak bosan, kita tetap semangat belajar. Apa itu struktur APBD? Struktur APBD itu suatu kesatuan yang terdiri dari anggaran pendapatan dan anggaran belanja serta pembiayaan. Kalau bisa digambarkan dalam alur skema struktur APBD adalah sebagai berikut. APBD terdiri pada 3 bidang tentang pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah tadi. Pendapatan daerah itu meliputi PAD, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ini masuk pada pos pendapatan daerah. Kemudian pos belanja daerah itu diklasifikasikan menjadi 4, yaitu klasifikasi belanja menurut organisasi, klasifikasi belanja menurut fungsi, klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan, yang terakhir adalah klasifikasi belanja menurut jenis belanja. Kemudian di pos pembiayaan daerah itu penerimaan, pembiayaan, pengeluaran, pembiayaan. Inilah struktur APBD. Nah, di sini saya sampaikan contoh ringkasan APBD dari Kabupaten Karanganyar. Ini tahun 2016. Itu bisa kita lihat ringkasannya adalah seperti ini. Ini pos pendapatan, ada pendapatan asli daerah sekian ratus miliar. Kemudian pendapatan asli daerah itu bisa pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian dana perimbangan itu dibagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak. Yang bagi hasil artinya pajak yang dibagi antar pemerintah pusat atau provinsi kepada pemerintah daerah. Kemudian dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Ini dimasuk pos dana perimbangan. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah. Itu contohnya adalah pendapatan hibah. Kemudian dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Kemudian dana penyesuaian dan otonomi khusus, misalkan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Ini contoh pendapatan daerah yang sah. Kemudian pos belanja, pengeluaran, belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung itu biasanya seperti ini: belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi, kabupaten, kota, atau pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten, atau kota, dan pemerintahan desa. Kemudian belanja tidak terduga. Sedangkan anak-anak yang masuk pos belanja langsung itu bisa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Nah, di sini bisa surplus atau defisit. Kalau di sini ada defisit dalam kurung defisit itu 170 miliar sekian. Kemudian pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah itu dibagi menjadi 2 pos: penerimaan pembiayaan daerah, pengeluaran pembiayaan daerah. Ya. Penerimaan pembiayaan daerah itu sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, penerimaan kembali, pemberian pinjaman. Kemudian pengeluaran pembiayaan daerah, penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah. Dijumlahkan menjadi pembiayaan neto. Ada selisih lebih pembiayaan anggaran tahun
kenaan. Di sini 0. Inilah contoh ringkasan APBD Kabupaten Karanganyar. Sumber penerimaan dan pengeluaran APBD itu tadi sudah sedikit dijelaskan di atas. Ada pendapatan asli daerah, ada perimbangan, pengeluaran contohnya untuk pengeluaran belanja pegawai, bagi hasil, pembiayaan, dan sebagainya. Oke, demikian anak-anak. Materi dalam video ini adalah kita belajar tentang APBN, kita belajar tentang APBD. Semoga anak-anak bermanfaat dengan video ini, bisa menuntun kalian untuk belajar bagaimana apa itu APBN, bagaimana strukturnya, fungsinya, asasnya, tujuannya. Sudah saya jelaskan secara terinci. Mari kita tetap semangat belajar sekalipun melalui video ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Semangat terus, tetap di rumah, jaga kesehatan, tingkatkan imun kita supaya kita tidak terkena virus COVID-19. Selamat belajar.